Saudara, makanya orang-orang yang tinggal di mayoritas Kristen, mereka sangat geram, ya, mendengar kelompok-kelompok tertentu yang selalu merendahkan Israel. Bukan karena bangsa Israel, bukan, tapi memang kitab kita ini tidak bisa terlepas dari mereka. Beda dengan misalnya Al-Quran, nggak ada kaitannya itu misalnya ke bendera Palestina, nggak ada. Belum apa-apa lagi MU udah mulai melawak. Nggak ada. Tapi kalau ini ada kaitannya, ya, ada kaitannya. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang meriah, yang meriah, yang meriah. Haleluya. Yang meriah, yang meriah, yang meriah, yang semangat, yang semangat. Soraklah haleluya, segala puji syukur. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oraya kamayoria basakara la babayara la base. Kayara una boro la bayara la balabase. Terima di dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Angkat 12 tanganmu. Pandang Yesus. Lihat Tuhan. Dia Allah yang ada. Dia Tuhan yang dapat dirasakan. Bahkan dia dapat dilihat. Bohong. Urapi kami Tuhan. Oh, supaya kami dapat melihat Tuhan. Penuh bohong. Melihat kemuliaan-Mu, menikmati kehadiran-Mu dalam pemberitaan firman ini. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan. Seperti biasanya ya, pendeta yang satu ini terlalu over dan semangat banget untuk menyajikan tontonan yang seru dan elegan. Oke lah sahabat beriman, kali ini saya akan menyajikan sebuah edukasi dan hiburan yang mantap. Pokoknya, Pendeta Risuli Lubis akan menjelaskan beberapa kisah yang bermakna mengenai mukjizat. Ya, mungkin itu adalah tema yang pas untuknya, karena Pendeta Risuli Lubis memang ahlinya sebagai pelaku mukjizat. Seperti kutipan yang barusan dia ucapkan, katanya dia bisa melihat Tuhan, bisa merasakan Tuhan, dan entahlah, macam-macam ungkapan yang terlontar dari mulutnya itu bukanlah hal yang umum. Karena kalau manusia pada umumnya itu, nggak bakal bisa melihat Tuhan. Nah, jadi, nggak usah pusing difikirkan maksudnya, kita dengarkan saja khotbahnya. Semoga sajian kali ini bisa menjadi penghibur yang luar biasa di akhir tahun. Oke? Nggak berlama-lama, yuks, selamat menyaksikan. Haleluya, sorak-sorai buat Yesus. Haleluya, silakan duduk. Ya, saudara, lihatlah yang hadir begitu banyak ya. Kita mah nggak seberapa dibandingkan ini ya. Haleluya. Saudara tahu, ini biaya setiap bulan juta-jutaan saudara. Ya. Tiap bulan kalau ku bulanin ya, tiap bulan. Saya tahu tiap minggu. Kalau tiap bulan juta-jutaan. Kalau tiap minggu itu sekali jalan tuh minimal semuanya 2 juta lah. Ya. Itu minimal ya. Berarti kalau sebulan 8 juta. Kita tidak punya sponsor. Kalau kita nunggu ada orang yang sponsorin kita, nunggu ada jemaat yang kaya dulu, baru kita berbuat sesuatu. Ya, menunggu ada orang yang telepon, Pak Lubis, tenang, lanjutkan pelayanan itu. Bawa jiwa-jiwa itu, Bani Kedar dan Bayot, mereka-mereka yang belum percaya Yesus, bawa dari saya tiap minggu, ya, tiap Kamis dari saya. Kasih bungkus 100 bungkus. Kalau ada yang begitu mah enak banget. Ya, tidak ada. Makanya saya bilang, saya hidup ini dari mujizat. Kampret. Strategi marketing yang luar biasa, cara penyampaian yang didramatisir, untuk memancing donasi, menggunakan istilah, jika ada donaturnya, sang pendeta akan didukung penuh, untuk tarik semua para Bani Kedar Nebayot yang banyak, dan dijadikan sebagai misinya, kemudian ditutup dengan narasi yang cantik. Kata Pendeta Risuli Lubis dengan rincian dana atau pengeluaran biaya pribadi yang berjuta-juta tersebut, mungkin memang gak ada yang sumbang,
dan seakan-akan kegiatannya itu terlaksana karena mukjizat. Nah, tapi tunggu dulu, nggak berhenti di sini. Masih ada strategi yang dikemas dengan istilah mukjizat sebagai pelicin donasi. Simak kelanjutannya. Kau puasa, masa minggu puasa, aku bilang. Puasa. Lah apa sanggup saya? Karena biasanya kalau kalian betul-betul melihat saya, setiap saya khotbah pasti saya minum. Apa saya mampu Tuhan? Saya khotbah kencang-kencang, suara saya teriak-teriak. Saya nggak minum. Terbukti hari ini saya bisa lakukan. Karena ada Tuhan, ada kesetiaan, ada ketaatan. Makanya hari-hari ini jangan kita main-main dengan Tuhan. Tuhan sedang sediakan mujizatnya kepada orang-orang yang benar-benar mengandalkan Dia. Karena Allah kita adalah Tuhan si pembuat mujizat. Saudara, saya mau kasih tahu buat saudara, kalau Tuhan kita nggak buat mujizat, tangannya gatel. Saudara, kalau Tuhan kita nggak buat mujizat, tangannya gatel. Tangannya itu nggak tenang. Oh, tangannya itu nggak bisa tenang. Woi, fans MU ngomong dong, senggol dong gitu. Kalau dia nggak buat mujizat, ini lepas-lepas ya. Haleluya. Iya, tolong kancing atas aja ya. Haleluya. Haleluya. Apa ini langsung? Bukan, ini sebenarnya udah. Oh ya udah. Oke. Astaga, MU ada. Nah, jika Tuhan diumpamakan seperti manusia, ya, seperti ucapan pendeta Risuli Lubis ini, masak Tuhan kok dianggap tangannya gatal kalau nggak membuat mukjizat? Hei ongok, nah tuh, kena batunya kan? Mungkin Tuhan saat ini lagi gatal, makanya si Lubis sedang digaruk kancing bajunya. Mak, memang dia kancingnya ya. Astaga. Iya, jadi saudara, kalau kalian ya betul-betul bisa melihat bagaimana Tuhan itu dan bisa menikmati merasakan Tuhan, ya, kalian pasti tahu apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan, ya. Dan Tuhan, saudara, Dia adalah Tuhan yang melakukan mujizat, ya. Kalau Dia nggak buat mujizat, tangan Tuhan itu, maaf ya, gatal. Roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Pendeta Risuli Lubis masih saja pede banget. Kalau Tuhan nggak bikin mukjizat, tangannya gatal. Mana ada tertulis begitu? Astaga MU, hadeh, sungguh keterlaluan. Tetapi ya begitulah keilmuan yang dimilikinya. Semakin pede, semakin menjerumuskan jemaatnya, dengan istilah-istilah yang gak layak untuk disematkan kepada Tuhan. Semoga jemaatnya ada mikir dan sadar. Iya, kalau Anda memang mau dapat mujizat, dan sudah dapat mujizat, kalian lebih dituntut. Lebih banyak yang kita dapat, lebih dituntut. Haleluya. Ada seseorang pengusaha yang tadinya dia kasih perpuluhan hanya 500.000. Terus kemudian nggak lama kemudian 1 juta. Karena keuntungannya 10 juta. Nggak lama kemudian 20 juta. Harus 2 juta. Lama-lama 100 juta, 10 juta, lama-lama 1 miliar dia dapat setiap bulan. Berarti 100 juta. Terus dia datang ke pendeta, Pak Pendeta, boleh nggak ini Pak Pendeta perpuluhan dikurangi Pak Pendeta, jangan 100 juta, boleh. Oke, yuk kita doa. Saya doakan kamu ya supaya dapat keuntungannya sebulan hanya 10 juta. Oh jangan Pak Pendeta, jangan. Haleluya. Jangan Pak Pendeta. Lah, tadi kan kamu minta biar perpuluhannya itu 10 juta, berarti ya 100 juta. Saya doakan kamu dapatnya 100 juta, jangan 1 miliar. Padahal bayangkan saudara, 1 miliar dibandingkan 100 juta, 1 miliar itu dikasih 100 juta masih 900. Betul gak? Ya, masih 900 kan? Ya. 1 miliar tadi ya.
1 miliar ya, dikasih 100 masih 900 juta. Tadi 100 juta dikasih 10 juta, tinggal mana banyak 90 juta apa 900 juta. Tapi itulah otak manusia. Nah, inilah strategi pendeta Risuli Lubis, suka banget menyampaikan kisah yang narasinya selalu dengan doa ancaman kepada jemaatnya, ingin mengajarkan jemaat untuk mendapatkan dan merasakan mukjizat, hanya untuk memperbesar kantong perpuluhan. Jadi, pada intinya, segala penjelasan tentang mukjizat tersebut, mulai dari kisah, jika Tuhan nggak membuat mukjizat, tangannya gatal, kemudian, jika ada jemaatnya yang ingin keringanan dalam memberikan perpuluhan, maka dikisahkan pendeta yang melakukan doa ancaman, supaya jemaat berkurang penghasilannya. Itu semua, tujuan khotbah tentang mukjizatnya itu, hanya untuk memperbesar kantong-kantong perpuluhan. Pertanyaannya, apakah ada pendeta selain Risuli Lubis yang berani khotbah seperti ini? Kan otak manusia ini sebenarnya bodoh. Lu on, blow on. Siapa bilang pintar? Bodoh. Emosi kan? Kenapa? 90 juta ya. Tadi yang dari 100 juta kan 90 juta. Itu sama 900 juta sama 90 juta, lebih banyak 90 juta baginya. Makanya dia rasa 900 juta ini kecil bagi dia. Itu sebabnya pendeta bilang bisa dikurangi. Ya, tetapi kita doa supaya pendapatanmu, keuntunganmu kembali ke seperti semula. 100 juta. Begitu gampangnya membodoh-bodohkan orang, hanya demi nafsu pribadi. Apakah perpuluhan itu menjadi kewajiban yang harus dibayar? Kemudian, apa dampaknya jika si jemaat nggak bayar perpuluhan? Dan apakah perpuluhan itu menjamin orang memperoleh keselamatan? Ya, biarkan pendeta Risuli Lubis saja yang jawab. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya sampai di sini. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang baru tahu channel ini. Kemudian like and share ke seluruh mancanegara, supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan edukasi dan hiburan secara gratis. Nggak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang masih stay dan mendukung kami dalam membendung para oknum, yang suka sekali mencampur adukan antara kebenaran dengan yang batil. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.